Suamiku lebih membela ibunya dan mengusirku dari rumah. Mereka menghinaku tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Hingga hari itu, rahasiaku terbuka. Aku pemilik perusahaan dan rumah ini. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Ranti berdiri di dapur rumah barunya. Tangannya masih menatap gelas yang belum dicuci. Suara tawa Bu Ratna terdengar dari ruang tamu, tajam dan menusuk. Ranti, kamu jangan asal saja. Nanti rumah ini berantakan lagi. Aku sudah bilang, pekerjaan rumah itu harus rapi, bukan cuma asal selesai, kata Bu Ratna, nada suaranya dingin dan penuh penghakiman. Ranti menelan ludah, merasakan panas menjalar ke wajahnya. Ini bukan sekadar kritik, kata-kata itu membuatnya merasa tak pantas, kecil di rumah yang seharusnya menjadi tempatnya merasa aman. Dia menatap pintu, seakan ingin melarikan diri dari tatapan yang menilai. Tepat saat itu, Hendra masuk. Matanya menyapu Ranti sebentar, lalu berhenti pada Bu Ratna. Ibu, mungkin Ranti belum terbiasa dengan semua aturan di rumah ini, katanya pelan, tetapi nada suaranya seakan menenangkan ibunya, bukan Ranti. Ia mencondongkan tubuh, memberikan isyarat halus bahwa dirinya berada di pihak Bu Ratna. Ranti menahan napas, tubuhnya tegang. Sekali lagi, posisi Ranti tersingkir di rumah sendiri. Cinta suami kini terasa menyingkirkan dirinya, menegaskan bahwa di mata Hendra, ibunya lebih penting. Ranti menunduk, mencoba menahan air mata. Luka yang ia rasakan bukan sekadar dari kata-kata Bu Ratna, tapi juga dari sikap Hendra yang membiarkan dirinya diinjak, tanpa ada pembelaan. Setiap gerak tubuhnya terasa salah, setiap senyum yang ia beri tidak cukup untuk memenangkan hati mereka. Ia menghela napas panjang, merasakan campuran frustrasi dan keputusasaan, tapi hatinya tetap menolak menyerah begitu saja. Bel pintu berdering, dan masuklah Dian, sahabat Ranti sejak masa kuliah. Pandangannya cepat menyapu ruangan dan berhenti pada Ranti. Ranti, aku dengar dari tetangga. Lagi berat ya di sini, kata Dian lembut, suaranya membawa kehangatan di tengah tekanan. Ia menepuk tangan Ranti dengan ramah. Kamu nggak sendiri. Aku di sini. Ranti tersenyum tipis, tapi senyum itu tipis dan rapuh. Terima kasih, Dian. Aku cuma capek, jawabnya pelan, suaranya hampir berbisik. Dian duduk di kursi dekatnya, menatap Ranti dengan tajam tapi penuh perhatian. Aku tahu. Tapi jangan sampai capek itu bikin kamu kehilangan arah. Kamu harus tetap tegas. Walau di rumah ini seakan kamu bukan bagian dari keluarga, ujarnya. Ranti mengangguk, merasakan kata-kata sahabatnya menusuk ke hati. Ia tahu Dian benar. Tapi ia belum tahu bagaimana caranya menegaskan diri tanpa menimbulkan konflik lebih besar. Ranti melangkah ke ruang tamu. Bu Ratna sedang menata bantal sofa. Matanya tertuju pada Ranti dengan sorot tajam, antara menilai dan menguasai. Ranti, kamu akan belajar cepat kalau mau bertahan di rumah ini, kata Bu Ratna, nada suaranya dingin dan dominan, menekankan posisi superiornya tanpa perlu berteriak. Hendra duduk di samping ibunya, menyandarkan tangan di lengan kursi. Diamnya memberi dukungan. Diamnya adalah tanda bahwa ia membela ibunya, bukan Ranti. Setiap gerak-gerik Hendra kini terasa seperti pengingat bahwa ia bukan prioritas di rumah ini. Ranti menunduk, menahan emosi yang berkecamuk. Marah? Tentu. Sakit hati? Sangat. Namun ada sesuatu yang lebih tajam. Rasa terkucilkan, tersingkir dari rumah yang seharusnya menjadi tempatnya bernaung. Ia tahu menyerah bukan pilihan. Setiap langkahnya harus diperhitungkan. Setiap kata yang ia ucapkan bisa memiliki konsekuensi. Dian kembali menepuk tangannya. Ranti, kamu bisa menghadapinya. Tapi jangan biarkan mereka menentukan harga dirimu. Kamu punya kekuatan, meski sekarang mereka tidak tahu. Kata-kata itu menyalakan percikan dalam dada Ranti. Sebuah kesadaran perlahan muncul. Ia tidak boleh terus pasif, bahkan jika langkah pertama terasa kecil dan berisiko. Ketika Dian pergi, Ranti menatap keluar jendela ruang tamu. Malam mulai turun, lampu jalan menyorot halaman rumah yang tampak tenang. Namun di dalam dirinya, badai emosi berkecamuk. Ia merasa hina, tersisih,
tapi juga mulai menyadari bahwa diam terus-menerus bukanlah pilihan. Rasa sakit dan marah yang bercampur menjadi tekanan batin baru, sebuah dilema antara tetap diam atau memulai langkah kecil untuk menegaskan diri. Ranti menarik napas dalam, menutup mata sejenak. Ia memutuskan dalam hati, besok, ia akan mencoba menegaskan diri, sekecil apapun itu, tanpa menunggu izin Hendra atau persetujuan Bu Ratna. Langkah itu kecil, tapi berisiko, karena rumah ini penuh dengan pengawasan dan tekanan emosional. Namun tekad itu cukup membuat hatinya berdebar. Menyadari bahwa hidup di rumah ini akan menguji lebih dari sekadar kesabaran, ia harus berani menegaskan harga dirinya. Ranti duduk di sofa, gelas kosong di tangan, pikirannya penuh dengan tekanan batin baru. Langkah pertama belum diambil, tapi tekad itu sudah membara, menandai awal perlawanan yang harus ia rencanakan dengan hati-hati. Pagi itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Ranti duduk di meja makan, memandang roti yang belum tersentuh, pikirannya masih tersisa pada tekanan malam sebelumnya. Bayangan tatapan Bu Ratna dan diamnya Hendra kemarin malam membuat dadanya terasa sesak. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi ketegangan itu seolah menempel pada setiap napasnya. Ia menyadari satu hal yang menakutkan. Posisinya di rumah ini lebih lemah dari yang ia bayangkan. Tak lama, Bu Ratna muncul dari dapur, membawa nampan berisi makanan sarapan. Matanya menyapu meja makan dan berhenti pada Ranti dengan sorot tajam. Ranti, apakah kamu memang berniat memasak begitu saja tanpa memperhatikan kebersihan? Lihat meja ini, rempah-rempah berserakan, piring belum dicuci. Bagaimana kamu bisa mengurus rumah tangga jika hal sekecil ini saja tidak tertata? Suaranya dingin, seperti jarum yang menusuk kulit, dan Ranti merasakan panas di pipinya. Sebelum ia sempat menjawab, Hendra masuk dari kamar. Wajahnya tegang, dan matanya tertuju pada Ranti. Ranti, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku sudah bilang, rumah ini harus rapi. Kenapa kamu tidak fokus? Suaranya terdengar lebih keras dari biasanya, tapi yang lebih menekan adalah nada marah yang jelas menyertai kata-katanya. Hendra membela Bu Ratna, menegaskan otoritas ibunya, dan sekali lagi membuat Ranti merasa tersingkir. Ranti menunduk, menggenggam tepi meja. Ia menahan emosi yang siap meledak. Marah? Tentu. Tapi lebih dari itu, ada rasa sakit yang menembus ke dalam. Rasa kecewa pada Hendra yang seharusnya menjadi pelindungnya, bukan sekadar membela ibunya. Ia bertanya dalam hati, apakah pernikahan ini benar-benar seperti yang ia impikan? Hatinya terasa bimbang, seolah langkahnya di rumah ini selalu salah dan tak ada yang menempatkannya sebagai prioritas. Dian mengetuk pintu, masuk tanpa menunggu jawaban. Wajahnya tegang, tetapi ada kehangatan di matanya. Ranti, aku dengar dari tetangga pagi ini. Lagi berat ya? Katanya, menyodorkan segelas air hangat. Ranti meraih gelas itu, meneguk perlahan, mencoba menenangkan napasnya yang mulai terengah. Dian, aku. Ranti terhenti, menelan kata-katanya. Bagaimana ia menjelaskan rasa tersisihnya, rasa sakit karena suami yang selalu membela ibunya, dan hinaan yang terus mengalir dari Bu Ratna? Ia hanya bisa menatap sahabatnya dengan mata yang basah karena hampir menahan air mata. Dian duduk di sampingnya, menepuk bahunya lembut. Aku tahu ini berat, tapi kamu harus tetap tegas, Ranti. Jangan biarkan mereka mengatur kamu sepenuhnya. Sekecil apapun tindakanmu, itu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kata-kata itu menusuk ke dalam, memantik sesuatu di hati Ranti, rasa ingin melawan diam dan mulai menentukan langkahnya sendiri. Ranti menghela napas panjang. Ia sadar bahwa sabar saja tidak cukup. Diam akan membuatnya tersingkir terus-menerus. Namun mengambil langkah terlalu cepat bisa berisiko memancing amarah Hendra atau Bu Ratna. Perasaan itu seperti dua sisi mata pisau. Ia harus memilih antara tetap menahan sakit atau memulai perlawanan, sekecil apapun. Saat Ranti menatap piring-piring di meja, Bu Ratna mendekat, matanya menatap tajam. Lihat, Ranti, aku hanya ingin kamu belajar. Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Ranti menahan napas, menahan dorongan untuk menjawab pedas. Ia hanya mengangguk pelan, mencoba menampilkan ketenangan yang tidak ia rasakan. Hendra berdiri di dekatnya, matanya menyapu Ranti lagi.
Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya tatapan yang penuh penilaian. Ranti merasakan panas di dada, tetapi juga tekad kecil mulai muncul. Ia sadar, setiap kata yang ia ucapkan harus diperhitungkan, setiap gerakannya diawasi, tapi ia tidak bisa terus membiarkan diri ditindas begitu saja. Dian menepuk tangannya lagi sebelum pergi. Ranti, ingat, kamu punya kekuatan. Aku tahu sekarang belum terlihat, tapi percayalah, sabar dan tegas bisa berjalan bersamaan. Ranti tersenyum tipis, merasakan sedikit kekuatan di dada. Ia tahu langkah berikutnya akan sulit, tapi untuk pertama kalinya, ia memikirkan cara kecil untuk menegaskan diri tanpa menimbulkan pertikaian langsung. Ranti berdiri di dapur, menatap jendela yang menyorot halaman rumah. Di luar, pagi cerah, tapi di hatinya ada badai. Perasaan tersisi dari suami, hinaan ibu mertua, dan tekanan untuk bersikap sabar sekaligus tegas. Ia sadar bahwa besok ia harus membuat langkah kecil berisiko. Sebuah keputusan yang bisa mengubah posisinya di rumah, tetapi belum jelas konsekuensinya. Sore itu, Ranti menatap jendela ruang tamu. Tangannya masih memegang cangkir teh yang mulai mendingin. Hatinya masih berat setelah konfrontasi pagi tadi dengan Bu Ratna dan Hendra. Diam-diam, ia merasakan tekanan yang semakin menumpuk. Bukan sekadar hinaan ibunya, tapi juga sikap Hendra yang seolah membiarkan dirinya tersingkir. Setiap kali Hendra membela ibunya, Ranti merasa harga dirinya diinjak, dan di matanya, dunia rumah tangga ini semakin jauh dari tempat aman yang ia impikan. Tiba-tiba Hendra muncul di pintu, tampak bersiap mengenakan jas. Ranti, aku akan pergi ke acara keluarga sekarang. Kamu di rumah saja ya, urusan keluarga ini agak sensitif, ucapnya sambil menatapnya singkat. Nada suaranya dingin, tegas, dan tanpa menawarkan ruang bagi Ranti untuk ikut. Sekilas, seolah ia hanya memberitahu, tapi Ranti tahu jelas. Ini adalah cara Hendra menunjukkan kesetiaan tanpa kompromi kepada ibunya. Ranti menelan ludah, tubuhnya terasa tegang. Sebuah kombinasi rasa sakit, marah, dan kecewa membanjiri hatinya. Ia merasa ditinggalkan, tidak dihargai, seolah ia bukan bagian dari rumah ini. Tapi, Hendra, suaranya hampir tersedak. Aku bisa ikut, aku ingin ikut. Hendra menatapnya sebentar, lalu menepuk bahunya ringan, sebagai gestur yang lebih menghibur Bu Ratna daripada menenangkan Ranti. Tidak perlu, Ranti. Aku janji nanti aku cerita semuanya, katanya, dan tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan keluar, meninggalkan Ranti sendiri di ruang tamu. Ranti menutup mata, merasakan air mata yang hampir jatuh. Setiap detik yang ia habiskan di rumah ini terasa semakin menekan. Ia menyadari sesuatu. Jika terus membiarkan diri tersisih, harga dirinya akan terus diinjak, perlahan tapi pasti. Hatinya bergejolak, pertanyaan tentang pernikahannya muncul lagi. Apakah cinta Hendra benar-benar menempatkannya setara? Atau selama ini hanya kesetiaan yang berat sebelah kepada ibunya? Pikirannya terus berkecamuk ketika terdengar ketukan pelan di pintu depan. Ia membuka, dan di sana berdiri Tono, tetangga lama yang selama ini dekat dengan keluarganya. Wajahnya berseri tapi serius. Sorot matanya tajam seolah membaca ketegangan yang Ranti rasakan. Ranti, aku dengar dari beberapa tetangga, Hendra dan ibunya hari ini agak melewati batas, katanya pelan, suaranya tegas tapi penuh perhatian. Aku pikir kamu harus hati-hati. Jangan sampai mereka terus menekan kamu begitu. Ranti menatapnya, campuran lega dan cemas. Kehadiran Tono memberi isyarat bahwa tekanan ini nyata, bukan sekadar perasaan berlebihan. Namun kata-kata Tono juga menyalakan api kecil di hatinya, bahwa ia tidak bisa terus diam. Terima kasih, Tono. Aku tahu, tapi aku harus berpikir dulu langkah apa yang bisa aku ambil, jawabnya pelan, suaranya bergetar tipis. Tono menepuk bahu Ranti sebentar, memberi dukungan diam-diam, kemudian berlalu. Ranti menutup pintu, merasa sedikit lebih tenang, tetapi juga lebih waspada. Ia menatap meja ruang tamu, matanya berhenti pada cangkir teh yang mulai mendingin. Sebuah ide mulai muncul di kepalanya. Langkah kecil pertama untuk menunjukkan bahwa ia tidak bisa terus dipinggirkan. Rasa sakit dari Hendra yang membela ibunya, hinaan Bu Ratna, dan peringatan Tono berpadu menjadi dorongan internal. Ranti sadar bahwa ia harus memikirkan strategi, tidak bisa bertindak sembarangan,
tapi juga tidak bisa terus menunggu. Tekanan ini membuatnya lebih fokus, lebih cermat dalam mengamati Hendra dan ibunya. Ia mulai merencanakan sesuatu, tidak terburu-buru, tapi cukup untuk memberi isyarat kecil bahwa ia adalah Ranti, istri yang punya harga diri dan martabat. Mungkin besok, ia akan mencoba menegaskan diri dalam urusan rumah kecil, sebuah tindakan sederhana tapi berisiko, yang bisa mengubah cara Hendra dan Bu Ratna melihatnya. Ranti duduk di kursi ruang tamu, jari-jarinya menyentuh meja kayu, pikirannya dipenuhi tekanan batin baru, harus tetap tegas tapi sabar, merencanakan langkah kecil berisiko, dan mulai menunjukkan bahwa ia tidak bisa lagi dipinggirkan, meski konsekuensinya belum ia ketahui. Pagi itu, Ranti berdiri di dapur, tangannya memegang secangkir kopi yang baru diseduh. Malam sebelumnya masih membekas, perasaan tersisih, hinaan yang terus menghantuinya, dan keputusan Hendra yang memisahkannya dari acara keluarga membuat hatinya bergetar. Kali ini, tekanan itu terasa lebih nyata, lebih menekan, karena Bu Ratna telah memulai langkah baru yang langsung menantang otoritas Ranti di rumah. Bu Ratna masuk, langkahnya cepat dan pasti. Ia menatap Ranti dengan sorot mata yang tajam, seperti sedang menimbang kesalahan yang paling kecil sekalipun. Ranti, aku sudah capek mengulanginya. Semua keputusan finansial rumah tangga seharusnya berada di bawah pengawasan ibu. Kamu tidak boleh sembarangan memutuskan sendiri. Serahkan saja semuanya padaku, katanya, nada suaranya dingin, dominan, tidak memberi ruang diskusi. Ranti menahan napas, hatinya memanas. Ini bukan sekadar permintaan. Ini adalah perintah yang merendahkan dirinya. Ia merasa harga dirinya diinjak lagi, seperti malam sebelumnya, tetapi kali ini lebih dalam karena menyangkut kontrol terhadap rumah yang seharusnya ia bagi. Ia menunduk sebentar, mencoba menenangkan diri. Hatinya bergejolak, antara ingin membantah dan takut membuat situasi semakin buruk. Tiba-tiba terdengar ketukan di pagar depan. Hendra muncul, wajahnya tegang dan mata menyapu Ranti sebelum berhenti pada ibunya. Ranti, apa maksudmu mengubah-ubah anggaran tanpa memberitahuku atau ibumu? Ini kan rumah kita, bukan milikmu sendiri. Suaranya meninggi, menegur Ranti di depan tetangga yang sedang melintas sambil mengangkat mata ingin mengamati. Ranti merasakan darahnya memuncak ke wajah. Malu, sakit, dan kecewa bercampur menjadi satu. Ia mencoba menahan suaranya, menatap Hendra dan Bu Ratna, tetapi kata-kata yang menyejajarkan dirinya dengan kesalahan terasa begitu memalukan. Setiap tatapan tetangga seperti menancap ke tulang punggungnya, menegaskan bahwa ia benar-benar tersisih. Dian mengetuk pintu ruang tamu, masuk tanpa menunggu jawaban. Wajahnya tegang, tetapi sorot matanya menunjukkan perhatian dan empati. Ranti, jangan biarkan mereka membuatmu kehilangan arah, kata Dian lembut, mendekat, menepuk tangan Ranti. Aku tahu ini menyakitkan, tapi kamu harus tetap tegas. Sekecil apapun tindakanmu, itu akan mulai menegaskan siapa kamu sebenarnya. Ranti menelan ludah, meneguk sedikit kopi yang kini terasa pahit. Kata-kata Dian menyadarkannya pada satu hal. Jika ia terus pasif, Hendra dan Bu Ratna akan menguasai setiap aspek rumah, menginjak harga dirinya kapan saja. Namun bergerak terburu-buru juga bisa berisiko. Ia harus mulai merencanakan strategi diam-diam, langkah kecil yang bisa memberi ruang kontrol tanpa menimbulkan konflik frontal yang bisa menghancurkan hubungan rumah tangga lebih cepat. Bu Ratna masih berdiri, matanya tajam, menunggu jawaban. Ranti menarik napas panjang, menurunkan gelasnya perlahan. Ia tidak membantah secara langsung, tapi tidak menyerahkan dokumen-dokumen rumah yang sedang ia pegang. Dengan suara tenang, ia berkata, "Ibu, aku akan memeriksa semuanya dulu, dan besok kita bisa membicarakannya lagi." Bu Ratna mendengus, kecewa tapi tidak bisa memaksa sekarang. Hendra menatap Ranti dengan sorot mata kecewa, masih menempatkan dirinya di pihak ibunya. Rasa sakit itu menampar Ranti lagi, tapi kali ini disertai dengan kesadaran baru. Ia menyadari bahwa menahan diri bukan lagi cukup. Ia perlu mulai merencanakan langkah yang membuatnya dihormati, setidaknya dalam hal-hal kecil yang bisa ia kendalikan sendiri. Setelah Bu Ratna dan Hendra pergi, Ranti duduk di ruang tamu. Tangannya memegang dokumen rumah tangga, matanya menatap kosong ke jendela. Tekanan batin yang ia rasakan kali ini berbeda. Bukan hanya tersisih atau dihina,
tapi rasa pentingnya melindungi diri sendiri dan haknya mulai muncul sebagai dorongan strategis. Ia tahu langkah pertama harus hati-hati, diam-diam, tapi cukup kuat untuk mulai mengubah posisi dirinya di rumah ini. Ranti menatap dokumen di tangannya, pikirannya penuh strategi. Ia memutuskan untuk mulai langkah kecil yang berisiko, mencatat semua pengeluaran, menyusun argumen tertulis, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Bu Ratna dan Hendra di kesempatan berikutnya, tanpa mereka sadari bahwa ia mulai menegaskan kontrol diam-diam. Tekanan batin baru ini menandai awal perlawanan Ranti yang terencana dan cermat, yang akan membentuk dinamika konflik di rumah hari-hari berikutnya. Pagi itu, Ranti melangkah masuk ke kantor dengan langkah mantap, namun di dalam dadanya masih tersisa sisa tekanan dari rumah. Dokumen rumah tangga yang ia persiapkan semalam masih menumpuk di tasnya, sebagai pengingat bahwa di rumah, ia harus mulai melawan dengan hati-hati. Namun kini, di ruang kerja, ia merasa sedikit bebas. Sedikit saja, tetapi cukup untuk merasakan kontrol yang selama ini nyaris hilang. Bapak Arya menunggunya di ruang rapat. Sosoknya selalu menenangkan, tegas, dan penuh wibawa. "Ranti, proyek ini khusus untukmu," katanya sambil menyerahkan berkas besar. "Aku menugaskanmu sebagai direktur proyek. Tim akan mengikuti arahanmu." Tatapannya tulus, menunjukkan kepercayaan yang jarang diberikan orang lain. Sebuah pengakuan yang membuat Ranti menarik napas lega, tapi juga menimbulkan tanggung jawab berat. Ranti menerima berkas itu dengan tangan sedikit gemetar, tetapi matanya menyala dengan tekad. "Terima kasih, Pak Arya. Aku akan melakukan yang terbaik," jawabnya dengan tenang, meski di dalam dirinya, campuran rasa senang, gugup, dan tekanan baru muncul. Ia tahu posisi ini bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, tanpa harus menurunkan martabatnya di hadapan siapapun. Di sisi lain, Hendra tiba-tiba muncul di kantor. Wajahnya tegang tapi ada sorot penasaran yang sulit disembunyikan. Ia melihat Ranti berbicara dengan Bapak Arya, mendengar arahan yang diberikan kepadanya. Perlahan, alisnya berkerut, dan hatinya terasa panas. "Ranti, aku tidak tahu kamu diberi proyek sebesar ini," katanya, suaranya terdengar tegang, ada rasa iri yang terselip, tapi ia tidak tahu kedalaman posisi Ranti sebenarnya. Dalam benaknya, ini terasa seperti Ranti mulai menguasai sesuatu yang seharusnya ia, Hendra, yang bisa mengendalikan. Ranti menoleh sebentar, menatap Hendra dengan pandangan tenang. Tidak ada kata-kata yang menurunkan martabatnya. Hanya tatapan mantap, yang seolah berkata, "Aku tahu peranku, dan aku mampu." Hendra tersentak, sedikit tersinggung, tapi ia tidak mengerti posisi sebenarnya Ranti di perusahaan. Ketegangan antara keduanya terasa halus, tapi tajam, seperti listrik statis yang siap meledak jika disentuh lebih jauh. Dian muncul beberapa menit kemudian, menatap Ranti sambil tersenyum hangat. "Ranti, lihat aku," katanya sambil menepuk bahu sahabatnya. "Ingat, jangan biarkan rasa iri atau tekanan dari siapapun membuatmu menurunkan martabatmu. Kamu punya hak, dan kamu mampu menghadapinya." Kata-kata itu menenangkan Ranti sebentar, memberi keseimbangan di tengah badai emosi yang mulai muncul. Tekanan dari Hendra yang iri, tanggung jawab besar di proyek, dan beban psikologis yang masih menempel dari rumah. Ranti menarik napas dalam-dalam. Ia mulai merencanakan strategi. Di kantor, ia bisa menunjukkan kemampuan dan kontrol tanpa harus mengkonfrontasi Hendra secara frontal. Di rumah, langkahnya harus lebih hati-hati. Diam dan pengamatan masih penting. Namun sekarang, ia mulai menyadari satu hal. Kemampuan, kredibilitas, dan kepercayaan yang ia dapatkan di kantor bisa menjadi alat untuk menegaskan diri di rumah, meski secara diam-diam. Hendra memperhatikan setiap gerak-gerik Ranti, wajahnya masih tegang, namun tatapannya mencerminkan ketidakmengertian. Ia tidak tahu bahwa di balik kesopanan dan ketenangan Ranti, ada strategi yang mulai terbentuk. Ranti menyadari hal itu, dan dalam hatinya, timbul perasaan campur aduk. Senang karena merasa mampu, tapi juga takut jika strategi ini diketahui terlalu dini oleh Hendra. Di tengah rapat, Ranti memimpin tim dengan suara tenang, memeriksa setiap detail, dan mengambil keputusan kecil yang menunjukkan kemampuannya. Bapak Arya sesekali menatapnya dengan senyum penuh apresiasi, memberi tanda bahwa langkahnya benar. Ranti merasakan sedikit kemenangan batin, tapi juga tekanan baru. Setiap keputusan yang ia buat di kantor kini harus diperhitungkan,
karena Hendra dan orang lain mungkin mulai menaruh perhatian, dan itu bisa berdampak langsung ke rumah. Ranti duduk di mejanya setelah rapat selesai, menatap dokumen proyek yang baru saja ditandatangani. Ia menyadari tekanan batin baru. Mengelola proyek besar ini adalah langkah kecil berisiko yang bisa memperkuat posisinya, tapi juga bisa memicu rasa cemburu Hendra, yang belum tahu kebenaran tentang dirinya. Tekanan itu membara, menandai bahwa strategi diam-diamnya baru saja dimulai, dan langkah-langkah berikutnya harus diperhitungkan dengan hati-hati. Ranti menatap layar ponselnya, jari-jarinya berhenti sejenak di atas pesan masuk. Dari grup lingkungan sosial, satu pesan setelah pesan lain muncul, omongan miring, gosip samar, yang menyinggung kepribadiannya sebagai menantu baru. Ia mengenali gaya tulisan yang halus tapi menusuk, Bu Ratna. Seperti biasa, ibunya suami memanfaatkan lingkup sosial untuk menanamkan kesan bahwa Ranti tidak kompeten, tidak pantas, dan terlalu ambisius. Hatinya menegang, dada terasa sesak. Setiap kalimat yang ia baca seolah menancap ke dalam, memaksa ia menahan amarah yang sudah menumpuk sejak beberapa minggu terakhir. Namun di balik rasa sakit itu, ada percikan kesadaran baru. Ranti mulai melihat pola. Ini bukan hanya hinaan, tapi strategi. Bu Ratna sedang merancang cara untuk memprovokasi Hendra agar menyingkirkannya dari rumah, dan mungkin dari lingkungan sosial juga. Rasa marah bergelora, tapi Ranti menarik napas panjang, menahan ledakan emosinya. Ia menyadari satu hal, menyerang balik secara langsung akan memberi kemenangan bagi Bu Ratna. Ia harus berhati-hati, tetap tegas, tapi memulai strategi diam-diam untuk melindungi diri dan harga dirinya. Tepat saat itu, Hendra masuk ke ruang tamu. Matanya menatap Ranti tajam. Ada sedikit keraguan tapi juga tekanan yang jelas. Ranti, aku dengar dari beberapa tetangga tentang komentar yang beredar. Kenapa kamu membuat mereka berpikir seperti itu? Suaranya terdengar tegas, sedikit marah, dan tanpa sadar ia menempatkan dirinya di pihak ibunya. Seolah setiap rumor yang beredar adalah kesalahan Ranti. Ranti menunduk sebentar, menahan air mata. Malu? Tentu. Sakit hati? Sangat. Tapi yang lebih menekan adalah kesadaran. Hendra, yang seharusnya menjadi pelindungnya, justru ikut memihak Bu Ratna tanpa menanyakan kebenaran. Tekanan itu membuat Ranti semakin menyadari bahwa ia harus mengambil langkah strategis sendiri, tanpa bergantung pada pengakuan atau dukungan Hendra. Di tengah kekacauan batin itu, Dian mengetuk pintu, masuk dengan langkah cepat. Wajahnya cemas, tetapi sorot matanya menunjukkan dukungan penuh. Ranti, aku dengar situasinya mulai memanas. Jangan biarkan mereka membuatmu kehilangan arah atau harga dirimu. Kamu harus tetap sabar, tapi jangan diam. Strategimu harus cermat, katanya sambil menepuk bahu Ranti. Kata-kata itu menenangkan Ranti sejenak, memberi arah bagi pikirannya. Ranti menatap dokumen proyek yang berada di mejanya, dokumen yang memberinya posisi kuat di perusahaan. Ia menyadari kekuatannya bisa menjadi alat untuk menegaskan diri, bahkan di rumah sekalipun. Ia mulai merencanakan langkah-langkah kecil, memanfaatkan posisi dan pengaruhnya di kantor, mencatat semua kejadian, dan memperhitungkan setiap tindakan Hendra dan Bu Ratna. Hendra berdiri di depannya, masih memandang dengan ekspresi campur aduk, marah, cemburu, dan bingung. Ranti menatapnya tanpa menunjukkan kelemahan. Ia tahu Hendra tidak menyadari bahwa Ranti memiliki kekuatan lebih besar dari yang terlihat. Dan itu memberinya sedikit kepuasan, sekaligus tekanan baru. Setiap gerakannya harus diperhitungkan, agar strategi yang ia rencanakan tidak terbaca terlalu dini. Bu Ratna menutup pintu ruang tamu dengan langkah pasti. Matanya menatap Ranti seperti menantang. Ingat, Ranti, lingkungan ini bisa menjadi pedang, dan aku bisa menggunakannya. Jangan membuatku harus mengatur semuanya, katanya dingin, meninggalkan pesan tersirat yang menekan. Ranti menelan ludah, sadar bahwa tekanan sosial dan keluarga kini menjadi satu paket ancaman. Ranti duduk di kursi, menatap layar laptop yang menampilkan data proyek. Disitulah kekuatannya berada. Di kantor, ia bisa mulai membangun citra, mengatur strategi, dan memastikan langkah-langkah Bu Ratna atau Hendra tidak menghancurkannya sepenuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan dorongan kuat untuk mulai bergerak. Ranti menyusun catatan rahasia, mencatat semua kejadian di rumah dan di lingkungan sosial,
serta merencanakan langkah kecil berisiko, menggunakan posisi perusahaan untuk memperkuat dirinya, memastikan bahwa setiap tekanan dari Bu Ratna atau Hendra bisa diimbangi, tanpa menimbulkan konfrontasi langsung saat ini. Tekanan batin baru ini menandai awal perlawanan Ranti yang lebih terencana, lebih cermat, dan siap diuji. Pagi itu, Ranti menatap dokumen yang terserak di meja ruang tamu. Sebuah perintah baru dari Bu Ratna menunggu. Hendra harus menandatangani dokumen rumah atas nama ibunya, tanpa memberi ruang bagi Ranti untuk ikut campur. Saat pertama kali mendengar kabar itu, jantung Ranti terasa tercekat. Ia menyadari maksud di balik dokumen itu. Bu Ratna ingin mengukuhkan dominasi penuh atas rumah dan meminggirkan Ranti sepenuhnya. Ranti menahan napas panjang, menatap Hendra yang duduk di sofa. Matanya tertuju pada dokumen yang harus ia tandatangani. Hendra terlihat ragu sejenak, seperti ingin menentang ibunya, tetapi kemudian menelan napas dan menatap Ranti dengan ekspresi setengah menyesal. Ranti, ini hanya formalitas. Aku tidak ingin menyinggungmu, tapi ibu ingin ini segera ditandatangani, katanya lembut, tapi nada itu menyingkap ketegangan yang membakar. Ranti menunduk sebentar, menatap dokumen itu, lalu menggeleng pelan. Hendra, aku tidak bisa diam saja. Aku ingin memeriksa beberapa hal dulu, katanya dengan suara tegas namun halus, menyembunyikan rasa takut yang mulai muncul. Sekali lagi, ia menolak tunduk, menegaskan bahwa ia punya harga diri. Namun ia juga sadar, menolak diam-diam ini bisa menguji kesabaran Hendra, memicu pertikaian yang selama ini ia hindari. Hendra mengerutkan alisnya, menatap Ranti penuh ketidakpahaman. Ranti, kau tahu aku harus patuh pada ibu. Aku tidak ingin membuat masalah, katanya, suaranya mulai meninggi sedikit. Rasa frustrasi di wajahnya jelas terlihat, antara kewajiban pada ibu dan perasaan terhadap istrinya. Ranti menelan napas, mencoba menahan ledakan emosinya. Dalam hatinya, muncul perasaan pahit. Hendra terus membela ibunya, seolah dirinya selalu salah dan tidak punya suara di rumah sendiri. Di kantor, ketegangan yang sama mulai merembet ke lingkungan profesional. Vina, salah satu staf baru yang dikenal cantik dan pandai, muncul untuk membahas proyek bersama Ranti. Senyum Vina yang ramah tapi sedikit terlalu dekat membuat Hendra cemburu, meski ia tidak menyadari bahwa Ranti memiliki otoritas penuh atas proyek itu. Pandangan Vina yang mengagumi kemampuan Ranti membuat Hendra semakin gelisah. Di matanya, posisi Ranti mulai terasa mengancam. Ranti menyadari hal itu, dan meski hatinya terluka karena sikap Hendra, ia menekan emosinya. Ia tidak ingin menurunkan martabatnya dengan menjelaskan atau membela diri di depan orang lain. Dian, yang hadir beberapa menit kemudian, menepuk bahunya lembut. Ranti, jangan biarkan rasa cemburu atau tekanan dari Hendra mengganggumu. Tetap tenang, gunakan kemampuanmu. Itu yang akan membuatmu dihormati, kata Dian. Kata-kata itu seperti angin sejuk di tengah badai, meneguhkan Ranti untuk tetap fokus pada strateginya. Ranti menatap dokumen di rumah sambil mengingat pesan Dian. Ia tahu langkah berikutnya harus hati-hati. Menolak dokumen bukan berarti menantang Hendra secara frontal, tapi menunda dan memeriksa detail adalah strategi yang bisa menguji kesabaran Hendra, sekaligus memberi Ranti waktu untuk menyiapkan langkah berikutnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan dorongan kuat untuk mulai bergerak, meski dengan risiko bahwa Hendra mungkin tersinggung atau marah. Sore itu, Ranti duduk di ruang kerja rumah, menyusun catatan diam-diam. Ia menuliskan setiap langkah Bu Ratna, setiap reaksi Hendra, dan catatan kecil tentang pengaruhnya di lingkungan sosial dan kantor. Strategi kecil itu memberinya rasa kontrol yang selama ini hilang. Hatinya bergetar, antara takut dan penuh tekad. Ia sadar bahwa untuk mempertahankan harga diri dan posisi, ia harus bermain cermat, menggabungkan kekuatan di kantor dengan strategi di rumah. Ranti menatap dokumen rumah di tangannya, matanya fokus dan tegas. Tekanan batin baru muncul. Menolak secara diam-diam ini adalah langkah kecil berisiko yang bisa memicu amarah Hendra atau Bu Ratna, tapi sekaligus menjadi tanda bahwa Ranti mulai menegaskan kontrolnya, dan permainan kekuasaan di rumah serta kantor baru saja dimulai. Sore itu, Ranti duduk di ruang kerja rumah, dikelilingi tumpukan dokumen rumah tangga dan arsip lama yang tersusun rapi. Suara langkah Hendra dan Bu Ratna dari ruang tamu terdengar samar, seperti pengingat konstan bahwa tekanan tidak pernah berhenti.
Setiap kali pintu terbuka, hati Ranti berdetak lebih cepat, seakan menunggu ledakan berikutnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tetapi matanya tetap terpaku pada dokumen yang ada di depannya. Ia membuka kembali lembar demi lembar akta, surat perjanjian, dan dokumen keuangan rumah yang sebelumnya dikumpulkan diam-diam. Satu persatu, Ranti meneliti jalur hukum yang bisa membalikan posisi dalam konflik ini. Ia menyadari bahwa selama ini, Bu Ratna mengendalikan dokumen dan keputusan rumah secara sepihak, sementara Hendra, meski sah sebagai suami, selalu tunduk pada ibunya. Ranti menelan ludah, menyadari bahwa strategi harus matang, tidak bisa tergesa-gesa. Jika aku salah langkah, gumamnya pelan, aku bisa kehilangan segalanya. Tapi jika aku benar, aku bisa mengembalikan posisi yang selama ini diinjak. Tekanan itu membuatnya fokus. Tidak ada ruang untuk keraguan. Ia mulai menandai bagian-bagian dokumen yang memberi celah hukum, mencatat tanggal, saksi, dan klausul yang bisa menguatkan posisinya. Setiap catatan yang dibuat seakan memberikan sedikit kendali di tengah kekacauan rumah tangga yang menekan. Suara pintu diketuk pelan. Dian masuk, wajahnya penuh perhatian. Langkahnya mantap tapi lembut. Ranti, aku dengar Hendra mulai menekanmu lagi. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya sambil duduk di samping Ranti, menatap dokumen yang berserakan di meja. Ranti menunduk sebentar, menahan napas. Aku, semakin fokus, Dian. Semakin mereka menekan, semakin aku menyadari jalur yang bisa kuambil. Aku tidak bisa terus diam. Dian menepuk bahu Ranti, memberinya dorongan. Itulah yang harus kamu lakukan. Jangan biarkan tekanan mereka membuatmu tergesa-gesa atau emosi. Gunakan akalmu. Strategimu harus berjalan lancar, tapi tetap diam-diam, agar mereka tidak curiga. Ranti menatap Dian, ada rasa hangat di hatinya. Dukungan itu memberi sedikit ketenangan di tengah badai. Tapi tekanan batin baru muncul. Ia tahu setiap langkah yang ia rencanakan berisiko. Jika Hendra atau Bu Ratna menyadari strateginya terlalu cepat, mereka bisa menutup jalur hukum atau menghancurkan reputasinya lebih jauh. Tekanan itu menimbulkan adrenalin, antara takut dan semangat yang membara. Ia menarik napas dalam-dalam, menulis catatan baru di buku kecilnya. Strategi yang ia buat sekarang bukan sekadar mempertahankan rumah. Ini tentang mengembalikan harga diri, menegaskan posisinya, dan menyiapkan bukti-bukti yang kuat jika konflik meningkat. Ranti sadar, kemenangan harus diperhitungkan dengan cermat, bukan reaksi spontan. Pikiran Ranti sesekali tertuju pada Hendra. Ia teringat tatapan marah dan bingung suaminya beberapa hari terakhir. Hendra belum menyadari kekuatan Ranti di kantor maupun potensi jalur hukum yang diam-diam ia pelajari. Perasaan itu campur aduk, sedikit puas, tapi juga cemas. Ia harus bergerak hati-hati, agar strategi yang berjalan diam-diam tetap aman. Dian menatapnya lagi, menekankan pesan penting. Ranti, fokusmu sekarang bukan untuk membalas, tapi untuk menyiapkan langkah yang akan membuatmu dihormati. Jangan biarkan emosi menguasai. Semua harus terukur. Ranti mengangguk, matanya kembali menatap dokumen. Tekanan batin semakin terasa, antara rasa takut kehilangan kendali dan dorongan untuk meraih kemenangan diam-diam. Ia tahu setiap keputusan kecil saat ini bisa memengaruhi jalannya konflik di rumah dan posisi Hendra di masa depan. Ranti menutup buku catatannya, menarik napas panjang, dan menatap dokumen di mejanya. Tekanan batin baru muncul. Ia harus mulai mengambil langkah berisiko, memanfaatkan jalur hukum dan dokumen diam-diam untuk membalikan posisi, sambil tetap menjaga martabatnya dan tidak memicu konfrontasi langsung saat ini. Ranti duduk di ruang tamu, tangannya menggenggam secangkir teh yang sudah mulai dingin. Suara Hendra yang terdengar dari dapur seperti jarum yang menusuk telinga, menandakan bahwa ketegangan rumah tangga semakin memuncak. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri, tetapi tidak ada satupun bagian dari tubuhnya yang tenang. Setiap kata Hendra yang ia dengar selalu membuat hatinya tercekat, seperti setiap hurufnya menekan harga diri yang selama ini ia coba pertahankan. Hendra masuk ke ruang tamu dengan wajah tegang. Matanya mencari tatapan Ranti, tetapi alih-alih kasih sayang, yang terlihat adalah kekecewaan dan amarah yang membara. Ranti, aku merasa kamu tidak mencintaiku.
Semua yang kau lakukan seolah hanya untuk dirimu sendiri, bukan untuk kita, katanya, suaranya berat, setiap kata dipenuhi tuduhan yang menusuk hati. Ranti menahan napas, menegakkan punggungnya. Ia merasakan gelombang emosi, marah, sakit hati, tapi juga kesadaran bahwa ledakan ini bisa menjadi celah untuk strategi diam-diamnya. Ia menatap Hendra dengan tatapan tenang, menahan kata-kata yang mungkin bisa memperburuk keadaan. Hendra, aku mencintaimu, tapi aku juga harus menjaga harga diriku. Aku tidak bisa selalu menuruti apapun yang kau atau ibumu katakan tanpa pertimbangan, jawabnya pelan, tapi tegas. Hendra menutup mata sejenak, frustrasi tampak jelas di wajahnya. Ia tidak mengerti bahwa di balik ketenangan Ranti, ada perhitungan matang. Setiap kali ia menekan, Ranti tidak hanya bertahan. Ia mengamati, mencatat, dan merancang langkah berikutnya. Ranti tahu, jika ia bereaksi secara emosional, kemenangan akan tetap berpihak pada Hendra dan Bu Ratna. Ia menelan rasa sakitnya dan menahan ledakan batin yang ingin keluar. Di sisi lain, pikiran Ranti melayang pada catatan rahasianya di kantor, dokumen proyek, bukti finansial, dan strategi hukum yang ia susun sejak beberapa hari lalu. Semua itu kini menjadi senjata diam yang bisa ia gunakan untuk membalikan keadaan di rumah. Ia mulai menandai langkah-langkah kecil yang bisa membuat Hendra tersadar tanpa harus konfrontasi terbuka. Strategi itu harus cermat, karena satu kesalahan bisa membuat posisinya semakin terjepit. Tepat saat itu, Tono, tetangga lama yang selama ini memberi kode halus tentang situasi rumah tangga Ranti, mengetuk pintu. Wajahnya berseri, tapi sorot matanya serius. Ranti, aku melihat situasimu. Jangan terlalu lama menahan diri. Momen untuk membalikan keadaanmu mungkin sudah dekat, katanya pelan, memastikan kata-katanya hanya didengar oleh Ranti. Ranti mengangguk, merasa ada percikan harapan yang menguatkan tekadnya. Kata-kata Tono memberi sinyal bahwa semua strategi yang ia susun selama ini bukan sekadar mimpi. Jalur yang ia rancang bisa segera diaplikasikan. Tapi itu juga berarti risiko meningkat. Semakin cepat ia bergerak, semakin besar kemungkinan Hendra atau Bu Ratna menyadari pergerakannya. Tekanan batin bertambah, antara rasa takut akibat konsekuensi dan dorongan untuk mengambil kendali. Hendra duduk di sofa, menatap Ranti dengan mata yang sulit ditebak. Ia belum menyadari bahwa Ranti memiliki rencana yang jauh melampaui apa yang bisa ia lihat. Tatapan itu seakan menanyakan, apakah aku akan tetap memiliki kontrol? Ranti menahan napas, menatapnya balik, dan di dalam hatinya muncul tekad. Semua yang terjadi akan ia gunakan untuk membalikan keadaan tanpa kehilangan harga diri. Dian muncul beberapa menit kemudian, masuk dengan senyum hangat namun serius. Ranti, aku lihat kamu masih kuat. Ingat, semua langkah yang kamu rancang harus tenang. Jangan terburu-buru. Sekali mereka tahu terlalu dini, strategi bisa gagal, kata Dian sambil menepuk bahu Ranti. Kata-kata itu menenangkan, tapi juga menegaskan tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. Ranti menarik napas panjang, menutup catatan di mejanya, dan menatap Hendra. Ia menyadari tekanan batin baru. Sekarang bukan hanya soal mempertahankan harga diri, tapi merancang langkah strategis yang berisiko. Satu gerakan bisa mengubah posisi Hendra, Bu Ratna, dan dirinya sendiri di rumah dan di mata orang lain. Ranti memutuskan langkah kecil berisiko, mengawasi dokumen rumah dan catatan hukum diam-diam sambil menyiapkan strategi untuk membalikan keadaan, menunggu momen yang tepat agar Hendra dan Bu Ratna tidak curiga. Tekanan batin meningkat, menandai bahwa puncak konflik semakin dekat. Pagi itu, rumah terasa tegang seperti ruang yang penuh listrik statis. Ranti duduk di ruang tamu, matanya menatap secangkir kopi yang belum tersentuh. Hendra berjalan mondar-mandir di dekat jendela, wajahnya menegang, tangan terkepal seolah menahan amarah yang siap meledak. Setiap langkahnya menimbulkan gema di hati Ranti, seperti alarm yang memperingatkan bahwa situasi akan segera pecah. Ranti, aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Kau terlalu keras kepala, kata Hendra tiba-tiba, suaranya bergetar antara marah dan frustasi. Aku sudah mengikuti kata ibuku, tapi kau seolah menentang semuanya. Apa kau bahkan masih peduli padaku? Ranti menelan ludah, menahan ledakan emosi yang ingin keluar. Ia tahu, ini adalah salah satu momen yang akan menentukan jalannya konflik.
Hendra menuduhnya tidak mencintai, menekan, dan memprovokasi. Tapi di dalam hatinya, Ranti mulai menyusun strategi. Ia sadar, jika ia bereaksi secara emosional, posisi Hendra dan ibunya akan menang, dan langkahnya selama ini di kantor maupun persiapan jalur hukum akan sia-sia. Aku mencintaimu, Hendra. Tapi cinta bukan berarti aku harus menyerahkan diriku tanpa perhitungan. Aku juga punya harga diri, jawab Ranti dengan tenang, suaranya mantap, menahan rasa sakit yang menderu. Kata-kata itu seakan melewati benteng pertahanan Hendra, membuat matanya membelalak, tapi tidak sekaligus meredakan kemarahan. Bu Ratna muncul dari ruang dapur dengan langkah pasti, wajahnya dingin, matanya menatap Ranti penuh tekanan. Hendra, aku sudah bilang berkali-kali. Rumah ini milikku, dan menantuku harus mengerti posisinya. Jika dia terus menentang, kau tahu apa yang harus dilakukan, katanya, suara serak tapi penuh perintah. Ranti menelan ludah, sadar bahwa Bu Ratna sedang menuntun Hendra ke satu titik ekstrim. Ia bisa merasakan bahwa pengusiran bukan sekadar ancaman. Itu akan segera terjadi jika Hendra tidak menemukan alasan untuk menahannya. Namun, ia juga menyadari satu hal. Ini adalah kesempatan untuk menguji strategi yang selama ini ia persiapkan. Di sisi lain, pikirannya kembali melayang ke dokumen rumah dan catatan hukum yang telah ia susun diam-diam. Semua bukti dan langkah hukum itu kini menjadi senjata potensial. Tekanan meningkat, antara rasa takut kehilangan rumah, kehilangan harga diri, dan dorongan untuk mengambil kendali. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan memutuskan untuk tetap tenang, sambil menyiapkan strategi langkah demi langkah. Hendra menatap Ranti lebih lama, matanya mulai menyeratkan kebingungan dan frustrasi. Ia belum menyadari bahwa Ranti diam-diam memegang kendali di luar rumah. Rasa marah dan cemburu bercampur dengan ketidakpastian. Bu Ratna memperhatikan ekspresi Hendra dengan senyum tipis, seakan kemenangan kecil sudah di depan mata. Tepat saat itu, Tono mengetuk pintu ruang tamu, wajahnya serius. Ranti, semua yang kau rencanakan, momen itu mungkin sudah dekat. Hati-hati, mereka mulai mencari celah untuk menyingkirkanmu. Kata-kata itu seperti alarm yang memperingatkan Ranti. Ia harus bergerak cepat, tapi tetap berhati-hati. Ranti menatap Tono sebentar, lalu kembali menatap Hendra dan Bu Ratna. Ia merasakan dorongan kuat untuk bertindak, tidak frontal, tapi terukur. Strateginya harus berjalan sekarang. Ia mulai menyusun langkah-langkah yang akan memastikan bahwa jika Hendra benar-benar memutuskan mengusirnya, ia bisa membalikan posisi dan menjaga harga diri. Tekanan batin baru Ranti. Hendra mulai mempertimbangkan pengusiran, Bu Ratna semakin mendesak, dan momen untuk menerapkan strategi rahasia Ranti sudah dekat. Ia sadar, keputusan kecil yang ia ambil dalam beberapa jam ke depan bisa menentukan arah hidupnya. Antara hancur karena pengusiran atau mulai membalikan keadaan dengan rencana matang. Suasana rumah terasa semakin dingin. Ranti berdiri di dapur, tangannya menggenggam gelas air, matanya menatap kosong ke jendela. Di luar, matahari sore mulai turun, tetapi di dalam rumah, udara seakan menebal oleh ketegangan. Ia mendengar langkah Hendra dari ruang tamu, diikuti suara Bu Ratna yang berbicara dengan nada lembut namun menusuk hati. Hendra, kau harus tegas. Ranti terlalu sering menentang. Jika dia terus seperti ini, rumah ini tidak akan tenang lagi, kata Bu Ratna, suaranya seolah menasihati, tapi setiap kata dipenuhi niat untuk menekan. Ia menatap Hendra dengan ekspresi yang memaksa, dan Hendra terlihat gelisah, wajahnya memerah karena amarah yang terpendam. Ranti menelan ludah, merasakan tekanan di dadanya. Setiap kata Bu Ratna terasa seperti beban yang menekan lehernya, memaksa ia untuk tunduk. Ia tahu bahwa sebagian harta dan dokumen rumah kini mulai dikontrol Hendra dan ibunya. Akta rumah yang seharusnya ia pegang diam-diam, surat-surat penting yang menjadi perlindungan hukum, semuanya kini berada di tangan mereka. Ranti, kau harus mengerti. Ibuku hanya ingin yang terbaik, ujar Hendra dengan nada berat. Tapi Ranti tahu, ini bukan tentang yang terbaik. Ini tentang kekuasaan, tentang kontrol, tentang membuatnya tunduk. Ia menahan napas, menahan rasa sakit dan marah yang menggelegak di dada. Ia sadar bahwa konfrontasi frontal sekarang hanya akan memberi kemenangan kepada Hendra dan Bu Ratna.
Ranti kembali menatap dokumen yang terserak di meja kecil di ruang tamu. Beberapa dokumen yang berhasil ia sembunyikan dari pengawasan Hendra. Ia menyadari bahwa ini saatnya untuk berpikir lebih strategis. Setiap langkah harus diperhitungkan. Setiap gerakan harus diam-diam. Tekanan batin memuncak. Ia harus memutuskan langkah balasan, tapi ia masih belum bisa bertindak frontal tanpa risiko besar. Dian mengetuk pintu pelan, masuk dengan langkah mantap namun lembut. Ranti, aku dengar apa yang terjadi. Aku tahu Bu Ratna semakin menekan, dan Hendra tampak mulai goyah. Ini bukan saat untuk menyerah, tapi untuk merencanakan strategi, kata Dian sambil menepuk bahu Ranti. Wajah Ranti menghadap Dian, dan ada secercah ketenangan di matanya. Dukungan itu memberinya kekuatan kecil di tengah badai yang menekan. Ranti duduk, memutar kembali semua kemungkinan. Ia bisa membalas sekarang, tapi risiko terlalu besar. Hendra bisa memutuskan hal lebih drastis, dan posisinya akan semakin terjepit. Namun, jika menunggu terlalu lama, kesempatan untuk membalikan keadaan bisa hilang. Tekanan batin itu membuatnya gemetar. Namun di balik itu ada tekad yang semakin kuat. Ia tidak akan membiarkan harga dirinya diinjak. Tepat saat itu, Tono muncul, wajahnya serius. Ranti, aku lihat situasimu semakin tegang. Ingat, langkah kecil yang tepat bisa mengubah permainan. Jangan biarkan mereka tahu bahwa kau sudah menyiapkan strategi. Kesabaranmu sekarang sangat menentukan hasil nanti, kata Tono. Mata Ranti menyala. Kata-kata Tono seakan memberi sinyal bahwa saatnya bersiap untuk momen penting yang akan datang. Ranti menunduk, memandang dokumen di tangannya, lalu menatap ke arah Bu Ratna yang tengah menasihati Hendra. Ia tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, tekanan akan semakin memuncak. Hendra bisa saja mengambil keputusan yang lebih drastis, mengusirnya dari rumah, dan itu adalah risiko yang harus ia antisipasi. Tekanan batin memuncak. Antara rasa takut kehilangan rumah, kehilangan kontrol, dan dorongan untuk menyiapkan balasan strategis. Ranti menarik napas panjang, menutup sebagian dokumen di mejanya, dan memutuskan langkah kecil berisiko. Ia akan mulai menyusun strategi diam-diam untuk melindungi haknya atas rumah dan dokumen penting, sambil menunggu momen Hendra benar-benar melangkah ke pengusiran. Pagi itu, udara di rumah terasa tebal dan berat. Ranti berdiri di ambang pintu ruang tamu, menatap Hendra dengan campuran emosi yang sulit diuraikan. Matanya panas, tapi ia menahan air mata. Hendra berdiri di hadapannya, wajahnya tegang, suaranya berat ketika berkata, "Ranti, aku minta kau keluar dari rumah ini. Cukup, aku tidak tahan lagi pertentangan dan pengaruhmu." Ranti merasa seperti tersambar petir. Tubuhnya gemetar, jantungnya seakan berhenti sejenak. Semua strategi diam-diam yang selama ini ia rencanakan, semua kesabaran yang ia pertahankan, kini diuji pada titik paling pahit. Pengusiran resmi dari rumah yang seharusnya ia huni sebagai pasangan. Bu Ratna berdiri di samping Hendra, wajahnya dingin, matanya menatap Ranti penuh kemenangan. "Akhirnya kau mengerti, Hendra. Rumah ini bukan tempat untuk mereka yang menentang aturan," katanya, nada suaranya halus, tetapi penuh dominasi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menusuk harga diri Ranti. Ranti menelan ludah, menatap ke arah lantai sebentar, lalu mengangkat kepala. Marah? Ya. Sedih? Tentu. Tetapi di tengah hancurnya perasaan, ada secercah kesadaran yang mulai membakar tekadnya. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari fase pengembalian kekuasaan. Langkah Ranti tenang saat ia mulai mengemasi barang-barangnya. Setiap gerakan, meski terlihat pasrah, sebenarnya diperhitungkan. Ia tahu bahwa Hendra dan Bu Ratna hanya melihat satu sisi. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka tidak tahu, di kantor, Ranti adalah pemegang kendali penuh atas proyek penting. Dan itu adalah senjata yang bisa ia gunakan untuk menyeimbangkan posisi tanpa kekerasan langsung. Saat menata barang-barangnya, Dian mengetuk pintu. Wajahnya tegang, tapi ada kehangatan yang memberi sedikit pijakan di tengah kekacauan itu. "Ranti, aku tahu ini berat. Tapi ingat, kau punya kekuatan yang mereka tidak sadari. Jangan biarkan amarah menguasai, gunakan strategi," katanya, menepuk bahu Ranti. Ranti mengangguk, napasnya teratur meski dadanya sesak.
Ia merasakan kombinasi rasa sakit dan kemarahan yang bercampur dengan tekad. Tekanan batin itu kini menjadi bahan bakar untuk langkah selanjutnya. Jika ia menyerah, semuanya hilang. Jika ia mulai bergerak, kendali bisa mulai kembali. Ia memutuskan untuk tetap tenang di permukaan, sambil merancang langkah-langkah balasan yang terukur. Di luar rumah, Tono menunggu, matanya mengikuti setiap gerak Ranti. Ia memberikan kode kecil dengan anggukan. Sekarang, Ranti, saatnya strategi yang telah kau persiapkan mulai dijalankan. Tapi jangan terburu-buru, tunggu waktu yang tepat. Kata-kata itu seperti lonceng di telinga Ranti. Waktu balas diam-diamnya telah tiba, tetapi tetap membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Ranti menatap rumah yang selama ini penuh tekanan itu satu kali terakhir sebelum melangkah keluar. Rasanya seperti meninggalkan bagian dari dirinya sendiri, harga diri yang diinjak, cinta yang dipertanyakan, dan impian rumah tangga yang hancur. Namun di dalam hatinya, tekad baru terbentuk. Aku akan membalikkan keadaan. Aku tidak akan kalah. Aku punya kekuatan, dan aku akan memanfaatkannya dengan cerdik. Ranti menutup pintu rumah di belakangnya, membawa rasa sakit yang mendalam tetapi juga tekad yang membara. Tekanan batin baru terbentuk. Kombinasi rasa sakit karena pengusiran dan kemarahan yang dikendalikan menjadi tekad balas, memulai fase pengembalian kekuasaan dan strategi nyata. Pagi itu, kantor Ranti terasa seperti benteng terakhirnya. Dari balik kaca ruang direktur proyek, ia menatap kota yang bersinar di bawah sinar matahari, tapi pikirannya jauh dari kedamaian. Rasa sakit akibat pengusiran masih menyelimuti hatinya, namun di sana juga muncul api tekad yang tidak bisa dipadamkan. Ia tidak akan membiarkan Hendra dan Bu Ratna merusak hidupnya lebih jauh. Di ruang rapat, Ranti menyiapkan dokumen proyek terbaru. Setiap angka, setiap strategi, ia susun dengan ketelitian sempurna. Ia tahu bahwa kekuatan yang dimilikinya di kantor adalah senjata yang bisa memukul balik Hendra tanpa harus melakukan konfrontasi langsung. Ini adalah momen emas untuk memanfaatkan posisi sebagai pemimpin, tapi tetap tersembunyi dari pasangan dan ibunya. Tono datang menepuk pundaknya, memberikan kode kecil yang hanya Ranti mengerti. Waktu yang kau tunggu sudah dekat. Jangan terburu-buru, tapi jangan ragu untuk mulai mengeksekusi langkahmu. Mereka mulai lengah, Ranti. Kata-kata Tono memberi ketenangan dan fokus. Ia tahu, setiap gerakan harus dihitung. Satu kesalahan bisa memberi Hendra celah untuk menghancurkan kembali harga dirinya. Ranti menatap layar komputer, membaca laporan keuangan dan strategi proyek. Di sini, ia memiliki kendali penuh, mengalokasikan anggaran, menentukan tim, dan memutuskan langkah perusahaan yang akan memengaruhi proyek yang juga terkait langsung dengan Hendra. Ia tersenyum tipis, rasa sakit mulai berubah menjadi energi produktif. Setiap keputusan yang ia buat sekarang bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga langkah balas diam-diam. Di sisi lain, Hendra datang ke kantor tanpa sepengetahuan Ranti. Ia ingin mengecek proyek yang selama ini dipimpin istrinya, tanpa sadar bahwa Ranti adalah pemegang kendali penuh. Ia melihat beberapa keputusan yang dibuat tampak berbeda dari yang ia harapkan. Ini, kenapa berbeda dari yang kubayangkan? Gumamnya, kebingungan dan mulai merasa ada yang tidak ia pahami. Rasa penasaran dan sedikit kekhawatiran mulai muncul di wajahnya. Ranti berjalan masuk ke ruang Hendra, menatap mata suaminya tanpa memperlihatkan rasa sakitnya. Proyek ini harus berjalan sesuai rencana yang sudah kita sepakati sebelumnya. Hendra, ini demi keberhasilan tim, bukan soal pribadi. Katanya tenang, suara mantap namun lembut. Hendra menatapnya, mulai merasakan bahwa ada hal yang luput dari pengawasan dan pengertiannya. Tetapi ia belum sadar bahwa Ranti memegang kendali penuh. Di luar, Dian menunggu di koridor, memberikan senyum dorongan kepada Ranti. Bagus, Ranti. Kau sudah mulai menggunakan kekuatanmu dengan benar. Ingat, jangan terburu-buru mengumbar identitasmu. Biarkan mereka sendiri mulai merasa ketidaknyamanan. Itu yang membuat mereka lengah, kata Dian sambil menepuk punggung Ranti. Kata-kata itu memperkuat strategi batin Ranti. Sabar, diam-diam, tapi pasti. Rasa sakit akibat pengusiran masih membekas, tapi sekarang bercampur dengan rasa kemenangan kecil yang dirasakan setiap kali keputusan Ranti memengaruhi proyek dan membuat Hendra merasakan tekanan halus yang ia sendiri tidak mengerti.
Setiap langkah yang ia ambil di kantor menjadi senjata. Keputusan strategis, pergeseran anggaran, alokasi tim, semua bergerak untuk membalikkan posisi. Rasa sakit karena pengusiran berubah menjadi tekad yang terarah. Ia sadar, langkah balas diam-diamnya telah dimulai. Sekarang, Hendra mulai merasakan konsekuensi keputusan Ranti, tanpa mengetahui identitas sebenarnya sebagai bos dan pemilik perusahaan. Kombinasi rasa sakit, marah, dan strategi matang membuat Ranti siap memasuki fase pengembalian kekuasaan secara penuh. Rasa tegang menyelimuti ruang rapat perusahaan. Ranti berdiri di depan meja, menatap Hendra dan Bu Ratna yang baru saja datang untuk urusan proyek rutin. Tetapi kali ini, aura berbeda menyelimuti Ranti, tenang, terkendali, dan penuh keyakinan. Ia tidak lagi perempuan yang tersingkir dari rumah. Ia adalah bos yang memegang kendali penuh atas proyek dan keputusan perusahaan. Hendra masuk dengan langkah cepat, wajahnya tegang. Ia belum menyadari bahwa posisi Ranti di kantor kini menjadi senjata mematikan. "Ranti, aku perlu laporan terbaru proyek ini," katanya, suara tegas tapi ada nada frustrasi yang sulit disembunyikan. Ia ingin menunjukkan otoritasnya, tapi tubuhnya menegang saat melihat Ranti berdiri tegak, matanya menatap lurus ke arahnya. Bu Ratna menyusul di belakang Hendra, tersenyum tipis. "Aku ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Kau kan tahu, Ranti. Aku selalu ingin yang terbaik," katanya dengan nada halus tapi penuh dominasi, seolah mencoba menekan Ranti lagi. Namun, aura Ranti kini berbeda, tenang, namun menyeratkan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi. Ranti membuka laptop dan menekan beberapa tombol. Layar menampilkan dokumen kontrak, anggaran proyek, dan keputusan penting yang berada di tangannya. "Hendra, Bu Ratna, semua keputusan proyek ini berada di bawah wewenang saya. Setiap alokasi anggaran, setiap langkah strategis, saya yang memutuskan," ucapnya, suara mantap dan tegas. Hendra membelalak, keringat mulai mengalir di dahinya. "Apa maksudmu? Kau pemimpin proyek, bukan pemilik keputusan akhir," serunya, kebingungan bercampur marah. Ia mulai menyadari bahwa Ranti bukan lagi sosok yang bisa ia kendalikan dengan perintah atau pengaruh ibunya. Ranti menatap Bu Ratna, yang wajahnya mulai berubah dari kemenangan tipis menjadi kekhawatiran. "Dan tidak hanya itu," lanjut Ranti, nada suaranya lebih lembut tapi mematikan. "Rumah tempat kita tinggal, sebenarnya adalah milik saya. Semua dokumen dan surat kepemilikan ada di tangan saya. Keputusan untuk mengusir saya kemarin tidak memiliki dasar hukum, dan saya berhak menuntut setiap hak saya." Hendra terdiam, matanya melebar, tidak percaya. Ia mencoba berbicara, tetapi kata-kata terhenti di tenggorokannya. Bu Ratna menatap Ranti, wajahnya memucat. Semua rencana tekanan dan pengusiran yang ia buat kini runtuh seketika. Rasa sakit yang Ranti rasakan ketika diusir, rasa marah, dan harga diri yang diinjak, kini berubah menjadi energi yang memancar. Ia merasakan kekuatannya kembali, bukan dengan kekerasan, tetapi melalui penguasaan posisi dan strategi yang cermat. Setiap langkah yang diambil Hendra dan Bu Ratna untuk menekan, kini berbalik memihak pada Ranti. Di sisi lain, Tono menunggu di belakang pintu ruang rapat, menepuk pundak Ranti sebagai tanda dukungan. Dian, yang berada di kantor, tersenyum tipis mengetahui momen puncak itu telah tiba. Semua langkah yang mereka persiapkan, dari strategi diam-diam hingga penataan dokumen, membuahkan hasil. Ranti menunduk sebentar, mengambil napas, lalu menatap tajam ke arah Hendra. "Aku tidak lagi bisa diperlakukan seperti yang kemarin. Jika ada langkah yang ingin diambil, pikirkan 2 kali. Karena aku kini berada di posisi yang kalian anggap tidak mungkin," katanya, penuh ketegasan. Hendra tampak lelah, wajahnya pucat, emosinya campur aduk antara marah, malu, dan takut. Bu Ratna mulai mundur selangkah, menyadari bahwa dominasi yang selama ini ia genggam kini hilang. Semuanya runtuh di hadapan Ranti, yang kini bukan hanya menahan tekanan emosional, tapi juga menuntut pengakuan atas hak dan posisinya. Tekanan batin maksimum Ranti, kombinasi rasa sakit, kemarahan, dan kepuasan karena berhasil membalik keadaan. Ia sadar, fase balas ini baru permulaan, tetapi identitasnya sebagai pemilik perusahaan dan rumah telah terungkap,
membuat Hendra dan Bu Ratna tercengang dan menandai kemenangan pertama Ranti dalam strategi balasannya. Pagi itu, suasana di kantor Ranti terasa berbeda. Setiap langkahnya mantap, setiap tatapannya tegas. Setelah berminggu-minggu menahan sakit, direndahkan, dan diperlakukan tidak adil, hari ini adalah momen pembalasan yang terukur dan penuh kendali. Ia menatap Hendra, yang duduk di ruang rapat dengan wajah pucat dan gelisah. Mulai hari ini, Hendra, semua posisi yang kau pegang di perusahaan resmi dicabut. Kau tidak lagi memiliki hak untuk memutuskan proyek apapun, termasuk yang selama ini kau pikir kau kuasai, kata Ranti, suara mantap dan dingin, namun terkendali. Matanya tidak berpendar kebencian, hanya ketegasan yang lahir dari pengalaman pahit. Hendra menelan ludah, tubuhnya kaku. Ranti, kau, bagaimana mungkin? Aku suamimu, katanya dengan nada setengah marah, setengah takut. Namun Ranti hanya menggeleng, menahan diri untuk tidak menjerit. Hendra, hubungan pribadi dan profesional berbeda. Kau sudah melewati batas, dan aku tidak bisa membiarkan diriku, rumah, dan perusahaan ini dikendalikan oleh orang yang menolak menghargai orang lain, jawabnya. Di sudut ruangan, Tono dan Dian menyaksikan dengan tenang. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Setiap gerakan Ranti adalah demonstrasi kendali yang cermat. Keputusan strategis yang diam-diam ia rancang sejak Hendra mengusirnya kini terbukti efektif. Setelah pertemuan di kantor, Ranti pulang ke rumah. Ia tahu momen ini adalah saat yang menentukan. Hendra dan Bu Ratna menunggu. Wajah mereka masih menebarkan ketegangan, tetapi kali ini aura dominasi Ranti jelas terasa. Ia menatap kedua orang itu, langkahnya mantap. Hendra, Bu Ratna, rumah ini adalah milikku, seperti yang kalian ketahui sekarang. Berdasarkan dokumen yang sah dan hak hukum yang aku pegang, aku meminta kalian untuk segera meninggalkan rumah ini. Tidak ada perdebatan, ujar Ranti tegas. Hendra mematung, tidak percaya, sementara Bu Ratna mulai gemetar. Selama ini mereka merasa memiliki kendali, namun sekarang semuanya runtuh. Mereka mencoba bicara, tetapi Ranti menatapnya dengan mata tajam, ketegasan yang tidak bisa diganggu-gugat. Langkah Hendra gontai. Ia mengambil satu koper, lalu menatap Ranti dengan campuran rasa malu, marah, dan kekalahan. Bu Ratna mengikuti, wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan apa yang telah Ranti rasakan. Kehilangan kendali, harga diri diinjak, dan dilemahkan oleh orang yang selama ini mereka remehkan. Ranti menutup pintu rumah di belakang mereka. Suasana hening, damai, tapi bukan kosong. Ada rasa lega, tetapi juga kepuasan yang tenang. Ia berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa, menatap cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Semua tekanan, sakit, dan pengorbanan terasa kini membuahkan hasil. Dian mengetuk pintu, masuk sambil tersenyum hangat. Ranti, kau berhasil. Kau menata kembali hidupmu tanpa harus menurunkan martabat. Aku bangga padamu, katanya, menepuk bahu Ranti. Ranti tersenyum tipis, mata berbinar tapi tenang. Ini bukan tentang balas dendam, gumamnya. Ini tentang harga diri, tentang melindungi diriku, dan tentang memastikan aku dihormati. Sekarang aku bisa memulai hidup baru, fokus pada diriku sendiri dan masa depan yang ingin kubangun. Episode ini ditutup dengan transformasi batin Ranti. Dari perempuan yang tersingkir dan terinjak harga dirinya menjadi sosok yang kuat, mandiri, dan dihormati. Hendra dan Bu Ratna menghadapi konsekuensi tindakan mereka, sementara Ranti menatap masa depan dengan percaya diri. Ia memulai fase baru hidupnya, tenang, tegas, dan penuh kendali, tanpa perlu kekerasan, hanya dengan strategi dan keberanian. Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita, dan terkadang orang-orang terdekat justru menyakiti. Tapi ingat, harga diri, ketegasan, dan keberanian untuk melindungi diri sendiri jauh lebih berharga daripada pengakuan orang lain. Belajarlah menghadapi ketidakadilan dengan kepala dingin, strategi yang matang, dan hati yang kuat, karena kekuatan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Terima kasih telah mengikuti kisah Ranti hingga akhir. Semoga perjalanan emosionalnya memberi inspirasi dan kekuatan bagi kalian untuk tetap tegar dalam menghadapi tantangan hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah kuat, bijak,
dan selalu percaya pada diri sendiri. Salam hangat.